Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan topik 1, yaitu apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi, dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kami adalah mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 Universitas PGRI Pontianak. Kelompok kami beranggotakan Arvina Sukmasyaras, Rahma Safitri, Silvi Herianti, dan Circa Widianti. Nah, langsung saja rekan saya akan melanjutkan penjelasannya. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, untuk mengetahuinya, kita simak terlebih dahulu pendapat menurut ahli berikut. Menurut Tomlinson pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Selanjutnya, Mahfuz dalam artikelnya pada tahun 2023 menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi, sederhananya begini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan kebutuhan siswa. Dilihat dari kesiapan belajar, minat, dan preferensi cara belajar siswa. Nah, untuk selanjutnya, apa ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu? Beberapa ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu diantaranya ialah bersifat proaktif, berorientasi pada peserta didik, campuran dari pembelajaran individu dan klasikal, berakar pada asesmen, memberikan banyak pilihan cara belajar, bersifat hidup, dan menekankan kualitas daripada kuantitas. Untuk ciri yang pertama yaitu bersifat proaktif. Maksudnya ialah guru dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarnya dengan merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Dengan pembelajaran yang disesuaikan, siswa lebih mudah memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Ketika siswa merasa bahwa pembelajaran dirancang khusus untuk mereka, motivasi belajar mereka akan meningkat. Selanjutnya, berorientasi pada peserta didik. Maksudnya ialah tugas diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga guru merancang pembelajaran sesuai dengan level kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Maksudnya ialah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar bersama-sama secara klasikal dan dapat juga belajar secara individu. Selanjutnya adalah berakar pada asesmen. Maksudnya ialah guru selalu mengakses para peserta didik dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran, sehingga berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan mereka. Lalu ciri yang selanjutnya, memberikan banyak pilihan cara belajar, di mana ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, bersifat hidup. Maksudnya ialah guru berkolaborasi dengan peserta didik terus-menerus, termasuk untuk menyusun tujuan kelas maupun individu dari peserta didik. Untuk ciri yang terakhir yaitu menekankan kualitas daripada kuantitas. Maksudnya ialah kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Setiap siswa diberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Bagaimana contoh pembelajaran berdiferensiasi? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada seorang guru matematika di kelas 7 sedang mengajarkan mengenai penanganan data dan statistik. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik dapat dibagi menjadi 3 kelompok.
Kelompok pertama yaitu kelompok peserta didik yang masih harus mengulangi pemahaman dalam mean, median, dan modus. Kemudian kelompok kedua yaitu kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep dasar statistik. Nah, kemudian kelompok terakhir atau kelompok ketiga yaitu kelompok peserta didik yang sudah siap diberi tantangan dalam penanganan data. Selanjutnya, guru tersebut kemudian membagi aktivitas kelas berdasarkan diferensiasi konten sebagai berikut. Untuk kelompok 1 atau kumpulan peserta didik yang tadi masih memerlukan penguatan materi, dapat dijelaskan kembali materinya, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal yang sudah pernah dilakukan di kelas. Untuk kelompok 2 atau kelompok yang sudah memahami konsep dasar, dapat diberikan studi kasus dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Sedangkan kelompok 3 atau kelompok yang sudah pemahamannya lebih jauh dapat melakukan praktik mandiri secara langsung dengan mengadakan survei dan mengumpulkan data dari sekolah. Kemudian dikelompokkan menjadi mean, median, dan modus. Nah, dari contoh di atas terlihat bahwa tujuan pembelajaran tetap sama, yaitu memahami konsep statistik. Namun, guru menyediakan beberapa aktivitas sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik untuk memahami konsep statistik tersebut. Nah, jadi bagaimana? Sudahkah Anda sebagai guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.